Pemirsa, oknum Kepala Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten berinisial AS berusia 54 tahun ditangkap lantaran diduga telah mencabuli 7 orang siswinya dengan modus memberikan mata pelajaran. Modus pelaku memanggil satu persatu siswinya ke ruangannya dengan dalih belajar mata pelajaran. Ya, menurut keterangan kepolisian, pelaku ditangkap pada Selasa malam di kediamannya. Saat penangkapan, pelaku kooperatif dan langsung dibawa ke Mapolres Kabupaten Serang. Sementara itu, atas perbuatannya pelaku langsung berstatus tersangka dan terancam 15 tahun penjara. Tanggal 28 September 2023, yang dimana saat itu kepala sekolah mengundang istilahnya siswa tersebut ke ruangannya. Dan akhirnya terjadilah perkara tersebut. Korban saya itu berjumlah 7 orang, yang dimana setiap hari berbeda-beda. Di hari pertama dilakukan 1 orang, di hari kedua baru orang-orang lanjutnya bisa 2 orang, 3 orang. Kami menangkap pelaku pada kemarin malam pada hari Selasa. Hari Selasa malam kami melakukan datang ke rumahnya. Setelah itu beliau kooperatif untuk dibawa ke sini. Kejadian ini pun sontak viral di media sosial. Sejumlah selebriti pun ikut mengecam aksi oknum kepala sekolah yang tega melakukan hal tersebut kepada siswinya. Ini sih menurut aku sangat keterlaluan sih, karena kan sebetulnya namanya ruang lingkup sekolah itu udah jelas ya harusnya sebagai tempat yang paling aman ya selain di rumah. Jadi kalau ada oknum kepala sekolah yang seperti ini kayaknya setiap kali ada pemilihan kepala sekolah harus fit and proper testnya harus ada tes psikologi deh kayaknya. Karena kalau kita lihat ya mengerikan ya, apalagi kalau ini siswanya SD atau SD ya, dimana mungkin sosialisasi tentang yang namanya kekerasan seksual mungkin belum nyampe ya di lingkungan sekolah SD, tingkat SD. Jadi memang sekarang sebenarnya ada yang namanya undang-undang perlindungan anak, ada juga undang-undang TPKS ya. Jadi ini wajib diketahui oleh orang tua murid bahwa setiap siswi atau siswa atau siapapun yang berada di ruang lingkup sekolah, apalagi ada Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang anti kekerasan ya, termasuk kekerasan seksual. Jadi harusnya yang namanya sekolah itu tahu kalau ada anak yang diperlakukan tidak mana semestinya, harus berani ngomong sama orang tua. Selanjutnya untuk tersangka akan diproses lanjut sesuai hukum, dan kami akan melanjutkan lagi untuk proses diberikannya kepada kejaksaan. Orang tua harus aware, harus sensitif, harus berani melaporkan karena itu udah pidana ya. Jadi buat aku selain ya pasti harus diusut tuntas, kemudian harus dituntut, dan yang pasti besok-besok sekolah kayaknya harus melakukan yang namanya sosialisasi tentang kekerasan seksual. Jadi anak SD harus tahu mana organ-organ vital, mana yang boleh, nggak boleh, mana yang privacy. Nah, orang tua juga wajib untuk mensosialisasikan itu. Jadi nggak boleh dianggap seksual itu hal yang tabu, tapi dengan bahasa anak SD. Jadi ini PR sih ya buat aku, gimana caranya anti kekerasan di sekolah itu bisa jadi satu campaign, gerakan nasional juga. Sementara itu, grup band rock asal Inggris Coldplay hingga hari ini masih jadi perbincangan publik. Konser Coldplay yang digelar 15 November 2023 lalu terbilang sukses dan sangat meriah. Euforia para penonton pun ikut pecah menyaksikan grup band yang digawangi oleh Chris Martin. Namun, di balik kesuksesan konser Coldplay, rupanya banyak yang menjadi korban penipuan tiket palsu. Nama Giska Deborah Aritonang, seorang mahasiswi Universitas Trisakti, mendadak viral lantaran diduga menjadi calo tiket konser Coldplay di Jakarta. Kabarnya ribuan orang yang merasa diduga ditipu olehnya. Dari yang tersebar di media sosial tertulis bahwa Giska Deborah Aritonang telah melakukan scam atau penipuan dengan modus penjualan tiket konser komplimen. Info yang beredar bahwa Giska saat ini menjadi pelaku kasus scammer terbesar dengan menjual tiket hingga nominal 15 miliar rupiah.
Dari informasi yang tersebar di media sosial, penipu tiket bayangan Coldplay tersebut merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan memiliki 8.000 tiket. Salah satu sumber mengatakan, uang yang dimiliki sudah dipindahkan ke bank di negara Belanda agar tidak dapat disita dan tidak dikembalikan. Penipuan tuh bisa di segala aspek, di segala divisi, di segala kelas. Yang disayangkan kan negara kita sudah mulai ditengok oleh dunia internasional untuk menjadi ajang-ajang, baik itu musik, baik itu politik, baik itu seni, budaya. Jadi alangkah baiknya ini jadi pelajaran terakhir supaya kedepannya tidak terjadi hal seperti itu lagi. Ngenes banget kasusnya ini, kecewa banget penonton, parah banget. Kenapa? Karena ada orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab. 2.500 penonton tidak bisa masuk Gelora Bung Karno. Ditipu, zong, karena ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Perihal penipuan tiket konser Coldplay yang dilakukan Giska hingga saat ini, pihak kepolisian masih mempelajari lebih lanjut. Pihak kepolisian mengurai masih melakukan penyidikan mendalam terkait saksi berikut bukti-bukti yang juga masih diselidiki oleh penyidik, termasuk jumlah kerugian. Dia menjual tiket, dia janji mau menyediakan tiket, tiketnya tidak ada. Kami sedang melakukan penyelidikan, yang di video yang kami buat. Kami sedang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan intensif terhadap saksi. Kami mengumpulkan bukti-bukti, nanti perkembangan lanjut kami akan informasikan kembali. Mungkin akan rilis, akan disampaikan rilis seperti tadi mungkin. Yang jual entah kemana, gue juga nggak bisa sebutin orangnya karena mungkin gue takut salah ya, takut diserang misalkan kalau gue salah. Cuman yang jelas di sini mereka semua kena tipu sama orang yang tidak bertanggung jawab. Karena udah ricuh dari awal, itu yang pertama udah ada calo dan lain-lain tuh itu udah agak bikin kita mundur sih. Teman-teman dekat aku akhirnya pilih yang ke Jepang waktu itu. Begitu udah ada ricuh itu, karena daripada dia beli calo dan harga segitu, dia bisa berangkat ke Jepang, luar negeri nonton langsung di sana. Malah ada experience jalan-jalan. Tegas. Kita harus belajar dari negara-negara lain yang berani kasih sanksi tegas. Sementara itu, aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat juga menerima 2 laporan terkait kasus dugaan penipuan penjualan tiket konser Coldplay. Namun, dari 2 laporan yang diterima, 1 kasus berakhir damai. Sementara 1 kasus lagi dengan kerugian mencapai 1,3 miliar rupiah telah masuk tahap penyidikan. Selamat sore, saat ini Polres Metro Jakarta Pusat sedang melaksanakan penyidikan dan pendalaman terhadap dugaan peristiwa penipuan dan atau penggelapan tiket konser Coldplay. Pada dasarnya terdapat 2 kelompok. Yang pertama, kelompok dengan kerugian 73 tiket dan yang kedua, kelompok korban dengan kerugian 430 tiket. Laporan pertama dengan kerugian 73 tiket serta laporan kedua dengan kerugian mencapai 430 tiket. Namun laporan dengan kerugian 73 tiket telah berakhir dengan jalan damai setelah pelaku sepakat untuk mengembalikan semua uang para korban. Sedangkan laporan dengan kerugian 400 tiket senilai 1,3 miliar rupiah telah masuk pada tahap penyidikan. Saat ini kelompok terduga pelaku penipuan tengah dilakukan pemeriksaan secara intensif dan untuk selanjutnya masuk pada tahap penetapan tersangka. Untuk korban dengan kerugian 73 tiket yang akan dilaporkan oleh para korban berinisial M. Sampai saat ini antara pihak yang akan dilaporkan atau pihak yang berinisial M dengan para korban telah terjadi kesepakatan damai dengan keputusan bahwa M akan membayar kerugian atau mengganti kerugian keseluruhannya. Kemudian untuk kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang mengalami kerugian sebanyak 400 tiket, yaitu sebesar 1,3 M dengan terlapor berinisial GA. Saat ini terhadap kelompok yang 400 tiket tersebut, kami Polres Metro Jakarta Pusat sedang melakukan penyidikan dan pemeriksaan yang mendalam dan intensif, serta mengumpulkan bukti-bukti
dan semoga dalam waktu dekat kami dapat menetapkan tersangka. Dan kalau ini kejadiannya ini dua pihak yang sebenarnya bisa gue salahin gitu. Yang pertama si calonnya ini nih, yang orang tidak bertanggung jawab ini nih, ya kan. Yang kedua, penonton tolong cross check dulu sebelum kalian semua membeli tiket atau apapun lah itulah. Tolong cross check dulu gitu. Jangan main asal tergiur dengan harga yang murah, tiket yang misalkan dijual harganya tadinya 8 juta dijual sama dia 5 juta. Jangan diambil dulu, cross check dulu. Karena sesuatu yang ini kan konsepnya bisnis bisa dibilang gitu. Ini bisnis banget gitu. Sekarang ada band internasional datang ke Jakarta, ke Indonesia gitu. Siapa gitu yang gak tergiur pengen nonton gitu. Cuman ya itu sih, kita mesti bener-bener teliti gitu. Jangan sampai kejadian ini bisa terulang lagi gitu. Untuk para fansnya Coldplay, gua sangat-sangat turut berduka lah, ibarat kata kayak gitu ya ngomongnya ya. Karena ini musibah, suatu musibah juga untuk mereka-mereka orang yang udah jauh-jauh datang dari luar pulau, ya kan? Dan sampai Jakarta, zong. Sementara itu masih menjadi pembahasan hangat di media sosial, meski konser usai, ternyata Coldplay memberi kejutan lain untuk Indonesia. Sebelum bertolak ke Aussie untuk tur konser selanjutnya, Coldplay sudah menyiapkan hadiah berupa sebuah kapal pembersih sampah bernama Neon Moon 2 untuk Indonesia. Kapal tersebut menjadi salah satu dukungan Coldplay dalam isu kerusakan lingkungan. Coldplay melanjutkan dukungan misi The Ocean Clean Up untuk membersihkan lautan plastik dengan mengadopsi interseptor kedua mereka, Interseptor 020 alias Neon Moon 2 akan ditempatkan di Sungai Cisadane di Jakarta. Sungai Cisadane dipilih karena pamornya sebagai tempat pembuangan limbah. Hal nyata peduli lingkungan yang dilakukan Coldplay sontak membuat para penggemar di Indonesia makin kagum pada band kenamaan Inggris tersebut. Tak hanya itu, terekam pula Chris Martin saat akan ke Aussie di Bandara Halim Perdana Kusuma. Sesaat sebelum lepas landas, terekam Chris Martin berpamitan dan sempat menyium tanah Bandara Halim Perdana Kusuma. Di lain tempat, sebuah video emak-emak yang tengah menerima bantuan sosial alias bansos viral di media sosial. Ya, dalam rangka memerangi kemiskinan, setiap desa pasti memberikan bantuan sosial atau bansos untuk warganya. Dan bansos ini selalu dinantikan oleh para warga desa yang membutuhkan. Biasanya bansos yang diberikan berupa uang atau sembako. Namun demikian, penyaluran bansos seringkali salah sasaran. Hal ini tentu saja sangat merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Seperti yang terlihat pada video yang beredar di media sosial, terlihat seorang emak-emak datang ke pertemuan warga. Diduga dalam pertemuan itu dengan agenda penyaluran bansos. Akan tetapi, kedatangan emak-emak tersebut disambut teriakan oleh para warga sekitar. Hari sumbangan beras tidak mampu, ya menyediakan beras. Menyediakan beras loh. Bagaimana tidak, rupanya emak-emak yang hadir tersebut merupakan orang yang mampu. Namun, ia terdaftar sebagai orang yang menerima bansos desa. Diketahui, emak-emak tersebut seorang juragan beras di desa tersebut. Terlihat emak-emak tersebut tampil nyentrik menggunakan banyak emas saat mengambil bansos. Sontak, momen tersebut membuat warga menyoraki sang emak-emak. Meski begitu, emak-emak tersebut terlihat cuek dan tetap mengambil bansosnya. Warganet pun sontak ramai memberikan komentar terhadap video viral tersebut.
Ya seharusnya bansos ini kan dari awal sudah didata dengan benar gitu loh, supaya jatuhnya itu ke orang-orang yang betul-betul membutuhkan, ke orang-orang yang betul-betul tepat guna untuk mendapatkan bansos ini. Bukannya malah datanya tuh awur-awuran. Jadi seharusnya orang yang mendapatkan tidak mendapatkan, orang yang seharusnya ibaratnya kayak saya ini loh, harus yang membantu gitu kan. Malah orang kayak saya ini malah dapat bansos lah, itu kan udah salah kaprah. Nah itu seharusnya ya mulai diatur ya dari awalnya itu. Kita tolong bapak-bapak, ibu-ibu di pemerintahan gitu ya, didata yang akurat supaya bansos ini jatuhnya tepat guna betul-betul ke orang yang membutuhkan.